Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ujian soal tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Ada beberapa pertanyaan yang saya harus jawab. Untuk yang pertama mengenai proses komunikasi data dalam jaringan komputer beserta contohnya. Dalam proses komunikasi data dalam jaringan komputer, komponen yang diperlukan atau persyaratannya yaitu yang pertama, pengguna memiliki ide. Pada tahap awal ini dari proses komunikasi data adalah jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan yang dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lainnya. Ide atau gagasan ini kemudian dituangkan dalam bentuk pesan, dapat berupa teks, angka, gambar, suara, ataupun berupa video. Dan yang kedua yaitu pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data. Pengguna memasukkan pesan tersebut melalui perangkat masukan atau perangkat input seperti papan ketik, komputer, mouse, scanner, joystick, atau panel lainnya atau perangkat lainnya yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah ataupun program yang akan diolah di dalam komputer. Dan yang ketiga, adanya pemeriksaan data oleh sumber data. Yang dimaksud adalah pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah dan diproses, dikalkulasi dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Kemudian yang keempat, data yang disimpan sementara di dalam memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan ke dalam analog atau digital serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau segmen data yang disebut dengan paket. Masing-masing paket terdiri dari data aktual yang dikirimkan, kepala data, informasi tentang jenis data, asal data, tempat tujuan data, dan bagaimana data tersebut disajikan ketika sampai ke tempat tujuan. Dan yang kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter ini kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Misalnya modem yang mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keenam, sinyal dikirimkan melalui media transmisi. Penjelasannya yaitu sinyal analog ini kemudian dikirimkan melalui media transmisi, kemudian media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data dari transmitter ke receiver atau penerima. Kemudian yang ketujuh, sinyal yang diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data yang mengonversinya ke dalam bentuk yang sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. 8. Penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Kemudian yang ke-9, hasil pengolahan data ditampilkan melalui pangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat atau keluaran atau output. Perangkat keluaran perangkat adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU, seperti monitor, printer, atau speaker. Yang terakhir ke-10 yaitu faktornya terhadap proses komunikasi data dalam data adalah pesan diterima oleh pengguna. Pesan yang diterima oleh pengguna yang dituju adalah pesan yang sama dengan pesan yang dikirimkan oleh pengguna sebelumnya.
atau dengan kata lain pesan atau message yang diterima oleh pengguna merupakan salinan dari pesan aslinya. Contoh komunikasi data dengan menggunakan komputer adalah pengiriman informasi data melalui email, yaitu pengirim akan mengirimkan data berupa itu tulisan atau cetakan atau gambar atau suara melalui perangkat email dan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian proses penerimaan melibatkan protokol Simple Mail Transfer Protocol, kemudian dan Post Office Protocol. Protokol SMTP bertugas untuk memproses pengiriman email, outgoing email, dan POP3 yang bertugas untuk proses penerimaan email atau incoming email. Jika user atau pemilik email tidak sedang aktif atau online untuk pengasihan email, maka email yang tertuju padanya akan ditampung sementara oleh server email sampai pemilik tersebut mengaksesnya. Nah, prosesnya sendiri yaitu pengirim akan memanfaatkan Microsoft Outlook atau email client untuk mengirimkan data atau informasi yang akan dikirimkan dapat berupa tulisan, gambar, suara, atau dalam bentuk lainnya yang masih dalam kapasitas yang bisa dikirim melalui email. Kemudian dengan menuliskan alamat akun, alamat yang dituju, secara otomatis akan dikirimkan ke alamat email yang sesuai dengan apa yang data yang dikirimkan. Kemudian jawaban soal nomor 2 mengenai transmisi data simplex line, half duplex, dan full duplex. Penjelasannya adalah yang pertama simplex. Simplex adalah mode komunikasi satu arah, di mana pihak menerima tidak dapat memberikan informasi balikan atau sering juga disebut dengan komunikasi broadcast. Karena melalui satu arah saja, komunikasi ini tidak secara interaktif, informasi hanya disampaikan melalui satu titik saja. Contohnya yaitu sering digunakan adalah siaran televisi atau siaran radio. Mode ini diaplikasikan saat media transmisi yang digunakan dikuasai penuh oleh pihak pengirim. Keseluruhan bandwidth digunakan oleh pengirim. Kemudian yang kedua, half duplex. Half duplex adalah media komunikasi satu arah namun berbeda dengan duplex. Half duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi saat berkomunikasi antara pihak A dan B, saat pihak A mengirim informasi berbicara, maka pihak B akan menerima informasi atau hanya mendengarkan. Demikian terjadi proses yang sebaliknya. Contoh media yang menggunakan media adalah contohnya walkie-talkie atau istilah HT. Kemudian yang ketiga, full duplex. Full duplex yaitu memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak yang dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dalam waktu yang bersamaan. Alat komunikasi yang menggunakan metode ini contohnya adalah telepon, handphone, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, 7 lapisan OSI. Yang pertama adalah layer physical. Layer physical ini adalah layer yang paling sederhana, berkaitan dengan elektrikal, koneksi antar peralatan. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisikan menjadi media jaringan. Sebagai contoh kabel transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Fungsinya adalah bertanggung jawab atas proses yang menjadi bit dan mentransfernya menjadi media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Contoh device-nya yaitu repeater, multiplexer, hubs, TDR, oscilloscope, dan amplifier. Kemudian yang kedua, layer data link. Layer data link merupakan layer yang menyediakan transfer data yang lebih nyata, yaitu sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level. Fungsinya yaitu mengkomunikasikan bit ke bytes dengan byte ke frame, menerima perangkat media berupa MAC addressing, kemudian mendeteksi error dan recovery error,
Selanjutnya menyediakan transmisi fisik dari data dan memastikan pesan-pesan yang dikirim melalui alat yang sesuai dengan LAN menggunakan hardware address. Contoh device-nya yaitu bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, dan advanced cable tester. Kemudian yang ketiga yaitu layer network, di mana tugas utama layer network adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket yang dikirimkan keluar dari segmen network lokal yang ke suatu tujuan yang berada di suatu network lain. IP protokol umumnya digunakan untuk tugas ini. Fungsinya yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, kemudian mendeteksi error, memperbaiki error, dan mengirim ulang untuk paket yang rusak dan mengendalikan aliran. Contoh device-nya yaitu booter, router, frame relay device, ATM switch, dan advanced cable tester. Kemudian yang keempat, layer transport. Layer transport merupakan layer transport data yang menggunakan protokol seperti UDP atau TCP dan atau SPX atau sequence packet exchange. Yang satu ini digunakan oleh network. Tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX, layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, pemeriksaan error setelah memperbaikinya. Contoh device-nya yaitu gateway, advanced cable tester, dan booter. Yang kelima, layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering disediakan sebagai prosedur logon pada network yang berkaitan dengan keamanan. Sebenarnya layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, yaitu pada layer transport dan layer network, untuk melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang mewakilinya. Berfungsi yaitu bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session-session antar layer di atasnya, sebagai kontrol dialog antar peralatan, kemudian sebagai koordinasi antar sistem-sistem, dan menentukan tipe komunikasinya, apakah itu dalam bentuk simplex, half duplex, atau full duplex. Kemudian fungsinya itu menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi yang menggunakan jaringan. Contohnya yaitu NetBIOS, namespaces, mail slots, RPC, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, layer presentation. Layer presentation bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ini untuk dokumen GIF dan JPG. Untuk gambar, layer ini membentuk konversi transaksi data, enkripsi, dan konversi. Contohnya yaitu format gambar JPEG, GIF, PNG, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu layer application. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi pada protokol seperti FTP, Telnet, NTP, POP3, dan lain sebagainya yang berada pada layer application. Contohnya yaitu Telnet, HTTP, FTP, www browser, SMTP gateway, dan lainnya. Kemudian nomor 4, mengenai perbedaan antara bandwidth dan throughput. Dalam penjelasan pengertiannya, bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi atau data bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam 1 detik. Bandwidth biasanya digunakan untuk mengukur aliran data analog maupun aliran data digital. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya atau aktual yang diukur melalui satuan waktu tertentu pada koneksi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran juga tertentu. Jadi perbedaannya adalah jika bandwidth merupakan sebuah lebar data, sedangkan throughput merupakan bandwidth yang sebenarnya. Kemudian yang jawaban nomor 5 mengenai protokol-protokol yang digunakan dalam WAN. Adapun protokol-protokol yang digunakan dalam WAN diantaranya yaitu yang pertama ATM atau Asynchronous Transfer Mode.
yaitu Standar International Telecommunication Union Telecommunication Standard Section atau I2T untuk sel relay informasi untuk beberapa layanan seperti voice, video, atau data dalam jaringan ATM yang bersifat connection oriented. Kemudian yang kedua yaitu HDLC, High Level Data Link Control, yang merupakan suatu protokol WAN yang bekerja pada data link layer di mana protokol HDLC berfungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data pada sinkronus serial. Kemudian yang ketiga 3P, Point to Point, merupakan protokol pada data link layer yang dapat digunakan untuk komunikasi data asinkronus serial maupun sinkronus serial. 3P ini dapat melakukan autentikasi data dan bersifat multi protokol. Protokol ini merupakan pengembangan dari protokol SLIP atau Serial Line Interface Protocol, yaitu suatu protokol standar yang menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian yang keempat yaitu X25, yang merupakan protokol standar untuk mendefinisikan hubungan antar sebuah terminal dengan jaringan paket switching. Untuk protokol ini dibuat komunikasi data yang berarti proses pengiriman yang ada pada protokol ini melakukan suatu koneksi yang membuat sirkuit virtual di mana jalur khusus pada jaringan publik yang dipakai untuk komunikasi data antar protokol. Kemudian yang kelima frame relay, yang keenam ISDN, dan yang ketujuh DSL, yaitu Digital Subscriber Line, teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Mungkin demikian jawaban yang dapat saya sampaikan dari beberapa soal ujian tengah semester. Demikian kiranya, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.